Hai, kalian mau ikut SPMB? Tapi udah tahu belum nih apa yang berbeda dari yang kemarin? Yuk kita bahas di video kali ini. Jalur zonasi SPMB. Sistem zonasi itu sering banget loh dianggap sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang justru mempertanyakan efektivitasnya. Belakangan ini, pemerintah juga mulai melakukan penyesuaian kebijakan terkait sistem penerimaan murid baru. Hal tersebut dapat terlihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, yang mulai menggunakan istilah domisili sebagai bagian dari mekanisme penerimaan siswa. Lalu, sebenarnya apakah sistem ini benar-benar menjadi solusi bagi pemerataan pendidikan? Atau justru menimbulkan masalah baru dalam sistem pendidikan kita? Yuk, aku jelasin. Sistem zonasi merupakan kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Tujuannya itu untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh siswa agar bisa mengakses pendidikan di sekolah yang terdekat. Tapi, dalam perkembangan kebijakan terbaru, melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, istilah zonasi mulai mengalami penyesuaian menjadi sistem berbasis domisili. Meskipun secara konsep masih sama-sama mempertimbangkan tempat tinggal siswa, perubahan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kritik yang muncul pada sistem zonasi sebelumnya. Dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa orang tua merasa terbantu karena anaknya bisa bersekolah lebih dekat dengan rumah. Tetapi di sisi lain, banyak juga yang merasa dirugikan karena tidak bisa memilih sekolah dengan kualitas yang dianggap lebih baik. Nah, fenomena ini kemudian menjadi viral dan terus diperdebatkan, terutama ketika dikaitkan dengan kualitas pendidikan yang belum merata. Jika dilihat dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan, sistem zonasi atau domisili ini tuh nunjukin bagaimana kebijakan pendidikan merupakan bagian dari struktur organisasi yang mengatur distribusi akses terhadap pendidikan. Sekolah sebagai organisasi itu memiliki aturan, sistem, dan kebijakan yang mengatur siapa yang bisa masuk dan bagaimana prosesnya. Dalam hal ini, zonasi menjadi bentuk kontrol yang dilakukan oleh sistem pendidikan untuk mengatur pemerataan akses. Namun, disinilah muncul permasalahan utama, yaitu perbedaan antara akses dan kualitas. Secara teori, sistem zonasi memang mampu memberikan akses yang lebih merata. Tetapi dalam kenyataannya, kualitas antar sekolah masih sangat berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan baru, di mana siswa memang mendapatkan akses pendidikan, tetapi tidak selalu mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Selain itu, di dalam konsep sosiologi, hal ini tuh juga berkaitan dengan struktur sosial. Siswa nggak lagi sepenuhnya bebas memilih sekolah berdasarkan kemampuan atau keinginan, tetapi dibatasi oleh wilayah tempat tinggalnya, yang artinya posisi sosial seseorang termasuk lokasi tempat tinggalnya menjadi faktor yang memengaruhi peluang pendidikan yang didapatkan. Di sisi lain, fenomena ini tuh juga berkaitan loh dengan konstruksi sosial tentang sekolah favorit. Meskipun sistem zonasi mencoba mengurangi stigma tersebut, dalam realitasnya label sekolah favorit tuh masih tetap ada karena adanya perbedaan kualitas, fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya pendidikan lainnya. Hal ini tuh nunjukin banget bahwa kebijakan pendidikan bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat. Namun, perubahan istilah dari zonasi menjadi domisili itu juga belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan utama, yaitu ketimpangan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengubah struktur sosial dalam pendidikan, melainkan baru mengatur ulang aksesnya aja. Dampak dari sistem zonasi ini cukup beragam loh teman-teman. Yang pertama, bagi siswa.
Sistem ini memang memberikan kemudahan akses karena sekolah menjadi lebih dekat dari tempat tinggal. Namun, di sisi lain, sistem ini juga lah yang dapat membatasi pilihan siswa untuk masuk ke sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih baik. Contohnya, setiap pelaksanaan penerimaan siswa baru, sering muncul kasus siswa dengan nilai tinggi tidak diterima di sekolah negeri tertentu karena jarak rumahnya yang dianggap terlalu jauh. Sementara, ada siswa lain yang diterima karena berada dalam wilayah domisili sekolah tersebut. Hal ini tuh pada kemudian hari akan menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai apakah sistem ini benar-benar adil atau tidak. Kedua, bagi orang tua. Sistem zonasi itu sering banget loh menimbulkan dilema dalam diri mereka. Karena mereka harus memilih nih, antara menerima kondisi atau mencari alternatif lain seperti sekolah swasta yang lebih bergengsi. Contoh nyata yang sering terjadi adalah adanya orang tua yang memindahkan kartu keluarga atau mengubah alamat domisili secara mendadak agar anaknya bisa masuk ke sekolah tertentu. Nah, fenomena ini tuh nunjukin banget kan bahwa masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan tentang adanya sekolah favorit yang dianggap lebih unggul dibanding sekolah lainnya. Selain itu, gak sedikit dari para orang tua yang akhirnya memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta meskipun biayanya lebih mahal. Karena mereka merasa kualitas sekolah negeri di wilayahnya tuh belum sesuai dengan harapan mereka. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu ada sekolah. Nah, bagi sekolah, sistem ini tuh menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan secara lebih merata. Karena gak semua sekolah di Jakarta maupun di Indonesia itu tuh memiliki fasilitas dan sumber daya yang sama. Maka dalam praktiknya nih, masih ada sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, fasilitas belajar, maupun kualitas pembelajaran yang memadai. Akibatnya, meskipun akses pendidikan sudah lebih merata melalui sistem zonasi atau domisili, kualitas antar sekolah masih terlihat berbeda loh. Nah, hal inilah yang membuat stigma mengenai sekolah favorit dan non-favorit tuh masih terus ada di masyarakat. Nah, dari dampak inilah bisa menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia itu tuh belum tentu loh diikuti dengan pemerataan kualitas pendidikan yang sepadan. Nah, dari pembahasan yang sudah aku jelaskan, dapat disimpulkan loh bahwa sistem zonasi atau domisili dalam SPMB memang memiliki tujuan yang baik, yaitu pemerataan akses pendidikan. Namun, sistem ini tuh belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga harus diikuti dengan pemerataan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran di setiap sekolah. Karena pada akhirnya, pendidikan yang adil bukan hanya soal bisa bersekolah, tetapi juga tentang mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Jadi sekian penjelasan dari aku, sampai jumpa.